Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai saja ya untuk webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Kak Syahrul Gunawan selaku narasumber, dan Kak Islahuddin selaku moderator, dan yang saya hormati, Ketua Panitia beserta jajaran kepanitiaannya, serta teman-teman webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul melalui virtual dengan Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara kali ini, kita akan mengikuti webinar dengan tema Stop Minder, Start Bersinar, Cara Membangun Kepercayaan Diri dan Citra Diri Positif di Era Digital. Baik, perkenankanlah saya Herni Dwi Arianti yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia, acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator, acara yang keempat, sesi tanya jawab dan diskusi, acara yang kelima, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi, acara yang keenam, yaitu pengisian presensi kehadiran, dan acara yang terakhir, yaitu penutup serta sesi foto bersama. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Webinar. Kepada Saudari Anissa Asifa, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kak Syahrul Gunawan selaku narasumber, Kak Muhammad Islahuddin selaku moderator, seluruh panitia, serta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar personal branding dengan tema Stop Minder, Start Bersinar, Cara Membangun Kepercayaan Diri dan Citra Diri Positif di Era Digital. Perkenalkan, saya Anissa Asifa selaku Ketua Panitia. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh wawasan dan motivasi untuk membangun rasa percaya diri serta membentuk citra diri yang positif dalam menghadapi tantangan era digital. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Anissa Asifa atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah semangat kita dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penyerahan acara kepada moderator yang akan memandu jalannya webinar hingga selesai. Kepada Kak Islahuddin, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar kali hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Kak Syahrul Gunawan yang akan membawakan materi sesuai dengan tema seminar kali ini, Stop Minder, Setar, Bersinar, Cara Membangun Kepercayaan Diri dan Citra Diri Positif di Era Digital. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kak Syahrul Gunawan, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Iswak. Sebelumnya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Coba Sudah. Oke, baik. Jadi nama saya
Wow, itu yang sangat menarik bagi Kak Sarul, pembawa materi. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan langsung peserta langsung melakukan angkat tangan dari resen yang sudah di baik. Baik, ini sudah ada yang mengangkat. Untuk Mbak Sia Nabila, silakan on cam lalu memperkenalkan diri. Silakan Mbak Sian. Sian Nabila. Kasihan Nabila, silakan apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, kalau tidak jadi untuk Kariski, silakan apa yang ingin ditanyakan Kariski. Permisi, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak Kariski. Oh iya. Silakan. Oke, Perkenalan baik. diri terlebih. Oke. Sebelumnya nih mohon maaf ya karena kamera laptop jadi by voice nggak apa-apa ya. Nah, perkenalkan saya Oksi Faris Ramadan, biasa dipanggil Riko. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Di sini menarik sekali ya Mas Syahrul tentang yang tadi ini personal branding itu bukan sebuah pencitraan. Itu menurut saya itu tepat sekali ya Mas, karena mungkin pencitraan di sini karena memang sudah stigmanya di Indonesia kan lebih ke apa ya, lebih ke citra seakan-akan kita meniru gaya orang lain gitu kan. Nah, mungkin hal yang akan saya tanyakan ini terkait dengan citra diri positif di era digital seperti tema yang diusung hari ini. Nah, jadi terkait personal branding kan ada dua aspek yang mungkin dapat kita bangun dan dapat kita terima ya Mas, yaitu terkait personal branding identity dan personal branding brand image. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi sendiri itu lebih membagi menjadi dua konteks ya Mas. Jadi ketika di konteks corporate itu kan nanti ini terkait dengan kayak logo terus sama citra brand. Nah, kalau dari konteks pribadi ini kan terkait citra diri, kayak kita ingin dikenal seperti apa, kita ingin dikenal sebagai orang yang bisa apa, seperti itu kan ya Mas. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya kurang bisa paham karena mungkin
tadi belum sempat dijelaskan terkait brand image ya Mas, karena Mas Syahrul juga mention terkait citra atau kesan yang ingin didapatkan dari orang lain terhadap diri kita. Terus bagaimana mitigasi yang dapat kita lakukan untuk menyesuaikan brand image dengan brand identity kita. Jadi brand identity itu kan kayak kita membangun seperti apa yang kita apa ya, kayak kita akan dibuat seperti apa ya kan Mas, kayak dia tuh ingin dikenal sebagai, mungkin kalau saya pribadi kan ingin dikenal sebagai orang yang berkompeten di dunia videografer, terus fotografer segala macam. Nah, itu terkait brand identity. Jadi kayak saya membentuknya seperti itu. Tetapi di orang-orang, persepsi orang-orang itu terkait branding image yang kita dapatkan, mungkin beberapa orang seperti yang Mas Syahrul katakan tadi, ada yang bilang, wah apa kok sidik-sidik diposito, apa kok kayak ngono kok diposi. Nah, terus kan itu kan kayak seakan-akan kita menerima yang seharusnya tujuan kita adalah membangun citra kita sebagai videografer, tapi malah di dirasa kesannya tuh seperti kayak wah kok ngene tok we diposi gitu-gitu Mas. Paling cuman itu sih Mas yang perlu saya lebih pahami dari Mas Syahrul terkait brand image Mas. Seperti itu Mas. Terima kasih. Baik Kak Rizky, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Bagaimana Kak Syahrul sebagai narasumber, langsung dijawab atau ditampung dulu? Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi sebagai rekan-rekan? Oh, di sini ada di kolom komentar ada yang bertanya untuk Nabila. Oh, Dian Nabila. Dian Nabila bertanya, bagaimana sih jika citra diri yang kita tampilkan di medsos itu berbeda dengan kepribadian kehidupan nyata? Apakah hal tersebut bisa berdampak? Baik, selanjutnya untuk Kak Wiwit, silakan apa yang ingin ditanyakan Kak Wiwit. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wiwit. Saya dari Universitas Putra Bangsa. Izin bertanya ya, Kak. Jika seseorang pernah melakukan kesalahan yang mempengaruhi citra dirinya, apakah personal branding tersebut masih bisa diperbaiki? Bagaimana langkah awal yang sebaiknya dilakukan? Begitu, Kak. Oke, Kak Wiwit. Selanjutnya Kak Adelia, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya adalah ini izin bertanya. Untuk sekarang banyak mahasiswa merasa minder karena melihat pencapaian orang lain di media sosial. Nah, menurut Mas Syahrul, bagaimana cara kita bisa membangun personal branding diri sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain? Terima kasih. Baik Kak Adelia. Mungkin itu saja pertanyaan yang untuk Kak Syahrul. Sebentar teman-teman.
Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk siapa ini, Kak Tiara Adi. Silakan, apa yang ingin ditanyakan, Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Adi Pratiwi dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih kepada Mas Syahrul yang telah menyampaikan materi ini dengan sangat baik. Di sini saya tadi mention di bagian ada suatu kalimat yang mana bunyinya tuh yang penting berani mencoba, urusan gagal itu nanti. Nah, itu saya menangkapnya itu sebagai alasan klasik yang dimana sebagian orang mesti memakai dan kayak emang ini tuh udah kayak alami dipakai sama sebagian orang gitu. Lalu ketika kita meromantisasi kalimat tersebut, nanti waktu kita kayak ketika kita sudah berada di fase mencoba hal itu dengan kayak kita mengglorifikasikan kalimat yang penting berani mencoba, urusan gagal itu nanti, tetapi nanti pas waktu kita mencoba banyak tantangannya, terutama di dinamika psikologis individunya sendiri, seperti saat melalui transisi dari mentalitas berani mencoba atau biasa disebut tuh kayak action oriented mindset gitu menuju fase kayak menghadapi tantangan realitanya seperti itu, yang mana nantinya seringkali orang tuh kayak lebih mementingkan atau memikirkan hasilnya, seolah-olah hasil itu kan nanti urusan belakang, yang menjadikan sebagian orang tuh bias optimisme. Nah, nanti dari hal tersebut kita tuh kayak juga bisa menjadikan diri kita tuh kayak lelah sendiri, kayak mengalami kelelahan mental yang bisa terjadi secara akut karena emang secara seringkali itu bermanifestasi akan hal tersebut kayak menjadi prokrastinasi karena seolah-olah kita sudah kayak meromantisasi kalimat yang penting berani mencoba dulu, urusan gagal itu nanti. Tapi kan kita juga kayak untuk hasilnya kita memikirkan kan, tapi kayak seakan-akan kayak untuk pas ingin mencoba itu kayak nggak terlalu dipikirkan. Nah, aku mau tanya kayak apakah selama Mas Syahrul aktif berorganisasi atau sampai sekarang ini pernah mengalami hal tersebut, dan bagaimana caranya agar melalui fase-fase itu dengan cara yang kita sebisa mungkin kita bisa lah. Soalnya kan memang banyak orang yang mau mencoba itu, ingin mencoba itu banyak, tergolongnya banyak, tetapi kayak jika mencoba memang kayak yang penting berani mencoba dulu lah, urusan gagal nanti. Tapi seakan-akan nanti kalau misal pas gagal mereka juga kayak down atau stres seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Mas Syahrul akan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya.
Bagaimana Kak Tiara? Yang sudah disampaikan oleh Kak Zarul membantu atau menjawab pertanyaannya Kak Tiara bukan? Tidak. Berarti untuk seperti kalimat berani mencoba dulu daripada mementingkan hasilnya, menurut Mas Syarul itu untuk hasilnya nanti bagaimana Mas? Kan sebagian orang tuh juga kayak sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan hasilnya, tetapi nanti justru malah untuk hasilnya itu juga memengaruhi apa ya, kayak orang itu untuk seterusnya akan mencoba hal yang baru lagi. Bagaimana Kak Sarul? Boleh ditanggapin lagi nggak ya Kak? Boleh ditanggapin lagi nggak? Tadi kan kalau misalkan memang gagal, kita tuh bermindset untuk kayak jangan terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan hal itu. Namun kayak untuk cara mengatasinya itu bagaimana, kan memang kita ya apa ya, diistilahkan kayak kita tuh jangan terlalu berharap akan hal itu, tapi untuk kedepannya kan mestinya kita pengen kayak diri kita juga berkembang, nggak stuck di diri kita yang lama, seperti kayak mencoba ya berani mencoba, tapi kayak nanti kita memikirkan hasilnya akan gagal ataupun enggak.
itu kayak kita tuh masih kayak trigger dari hal sebelumnya, itu kayak cara kita menanganinya bagaimana, atau Mas Syarul punya cara tersendiri untuk menangani hal tersebut selain kayak kita harus memang jangan terlalu kayak berharap berlebihan atau seperti itu. Bagaimana Kak Tiara? Sudah cukup? Atau ada sanggahan lagi? Mungkin udah cukup ya Kak Tiara. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab yang lain. Oke, terima kasih jawabannya Mas Syarul.
Iya, betul Mas Syahrul. Bagaimana Kak? Ada tanggapan? Mungkin sedikit ya Mas Herul, karena nanti ini kan terkait dengan brand image yang konteksnya kan personal ya Mas. Jadi karena kadang tuh kita tuh ketika sudah membangun, ingin membangun dan ingin ingin dimaknai, dipersepsi oleh orang lain, itu kan nanti kaitannya sama, kalau misalnya kita memisahkan terkait dengan kehidupan pribadi dan sosial media, kan kita tidak selamanya membangun personal branding melalui media sosial ya Mas ya. Nah, itu mungkin lebih bisa dijelaskan lagi Mas. Mungkin ini Mas, kayak ketika kita membuat brand identity kan kita pasti ini berbeda dari pencitraan yang mungkin Mas Syahrul tadi mention ya Mas, terkait personal branding. Nah, ini kan kita juga membangun brand identity kita mungkin ingin dikenal sebagai orang yang saya kompeten di bidang videografer, fotografer juga macam, karena itu kan sebuah pekerjaan lapangan ya Mas. Nah, ketika kita mungkin bertemu atau terdapat di sebuah komunitas yang memang isinya itu orang-orang yang sama, atau mungkin itu event kayak kayak event yang memang diciptakan untuk dinikmati oleh orang-orang. Nah, di situ kan kita terlepas dari media sosial ya Mas. Itu kan kita bermain di lapangan kan, kayak seperti misal intinya tuh kita lepas dari media sosial dan kita ingin membangun di personal branding kita sebagai orang yang kompeten di videografer dan segala macamnya. Mungkin itu bisa dijelaskan Mas, kalau misalnya mitigasi apa yang akan kita lakukan ketika kita terlepas dari media sosial tersebut Mas.
Oke, baik Mas Harul. Mungkin itu yang terkait brain itu kan sudah terjawab ya. Itu keren banget Mas Harul. Nah, lalu yang satunya lagi ini terkait dengan branding image ya Mas. Jadi kayak ini kan lebih ke personal. Nah, karena brand image dari orang lain itu dari orang lain ke kita itu kan nggak bisa dikontrol nih Mas. Apakah ada sebuah cara yang memang untuk bukan mengontrol sih, kayak lebih ke apakah ada sebuah cara untuk memitigasi terkait dengan image yang akan orang lain persepsikan terhadap kita. Mungkin kayak self development gitu-gitu Mas. Betul Mas.
Oke, baik Mas Herul. Berarti kesimpulannya adalah ketika kita membangun sebuah brand identity terkait personal branding, kita kita eh, apa ya? Kita tetap membuat apa yang ingin kita brandingkan ke orang lain, dan ketika ada orang lain yang memang em, terkait dengan image kita, ya mungkin ada kesan yang mungkin bagi kita agak kurang mengenakan, padahal kita sudah membangun sedemikian rupa. Berarti itu nanti mitigasinya dengan cara kita mendevelop diri kita sendiri ya Mas, seperti itu kan? Oke, baik, mungkin sudah cukup Mas, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sukses terus Mas Herul. Bagaimana Mbak Sian? Sudah terjawab? Karena untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja ke pertanyaannya Mbak Wiwit. Tadi dia bertanya jika seorang pernah melakukan kesalahan yang mempengaruhi citra dirinya, apakah personal branding tersebut masih bisa diperbaiki? Bagaimana langkah awal yang sebaiknya dilakukan? Bagaimana Pak Sarul? Oke, baik. Nah, sangat bisa diperbaiki ya Mbak Wiwi. Jadi
Bagaimana Kak Wiwit? Sudah terjawab atau belum? Oke, terima kasih Kak Gunawan. Ya, sampai. Baik. Mungkin langsung pertanyaannya Adelia. Banyaknya mahasiswa merasakan minder karena melihat pencapaian orang lain di media sosial. Menurut Bapak atau narasumber, untuk Kak Syahrul, bagaimana cara tetap fokus membangun personal branding diri sendiri tanpa membandingkan diri dengan orang lain? Bagaimana Kak Syahrul? Oke, Bagaimana Mbak Adel? Sudah terjawab? Ya, sudah cukup jelas Mas Syahrul, terima kasih. ya sama-sama. Baik, baik, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syahrul yang sudah memberikan wawasan bagi kita. Semoga kita bisa terus belajar dan terus berkembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan antusiasme yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih, saya tutup diskusinya dan seminar kali ini saya kembalikan ke pengisi acara webinar ini. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki pada acara penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas ilmu, wawasan, serta waktu yang telah diberikan kepada seluruh peserta, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber. Dengan hormat, kami persilakan panitia untuk menampilkan sertifikat secara virtual melalui layar Meet. Kepada Kak Syahrul Gunawan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman pada kegiatan ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki acara yang keenam, yaitu untuk pengisian presensi kehadiran. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat, di mana nantinya pengisian presensi kehadiran akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat sebagai peserta webinar. Oke, tidak terasa kita telah sampai pada acara yang terakhir, yaitu penutupan sekaligus sesi foto bersama. Sebelumnya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, serta Kak Syahrul Gunawan dan Kak Islahuddin, yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti, yang telah memberikan pengalaman kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sebelum acara benar-benar ditutup, kami mengundang seluruh peserta untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Silakan bisa di-on kan kameranya. Oke, mungkin sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih. Nah, demikian seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan selama memandu acara, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima Terima kasih kasih atas dan dukungan partisipasi seluruh panitia panitia. dan peserta. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Monika. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitasnya, kami persilakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan webinar pagi hari ini. See you.